YouTubers, balik lagi bersama saya di Kak Edit. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang komentar-komentar dari beberapa murid saya selama pandemi COVID-19. Bagaimana komentarnya, bagaimana ceritanya, dan ini dia. Di rumah aja, 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 jangan kemana-mana, di rumah aja. Oasis Nur Najib dari Ambalan Sukma, Mangam, Jakarta. Perkenalkan, nama saya Faiza Arini Putri. Saya kelas 10 dari Manam, Jakarta, Ambalan Sukma. Perkenalkan, nama saya Haryani, kelas 10 dari Manam, Jakarta. Perkenalkan, nama saya Lida. Kecewa kan Kak? Kenapa saya jawab begitu? Karena hal-hal yang saya rencanakan dari dulu di saat saya pengen keluar, pengen ini, pengen itu, bercengkrama dengan teman atau sebagainya, itu jadi musnah karena satu pandemi ini. Tapi sebenarnya PSBB atau lockdown di rumah ini penting banget, karena kalau kita nggak di PSBB, kalau kita nggak di lockdown, mungkin penyebaran virus COVID-19 itu akan meluas. Dan tanggapan saya adalah, ya, saya agak kecewa dengan pandemi ini dan saya sangat-sangat kecewa, dan semoga pandemi ini semoga selesai dan cepat-cepat kelar. Terima kasih. Merasa terus prihatin dan sedih karena karena semakin hari peningkatan jumlah orang yang terkena COVID-19 itu semakin bertambah. Dari angka yang mulai puluhan, ratusan, sekarang hingga mencapai 10.000. Itu merupakan angka yang sangat besar yang terjadi atas perlonjakan korban dari COVID-19 tersebut. Nah, ini tuh kayak disebabkan karena warga-warganya itu kurang sadar dan lebih mementingkan diri mereka sendiri, sehingga semakin banyaknya orang yang tertular dan terkena penyakit tersebut. Dan untungnya banyak korban yang mulai sembuh dari penyakit ini ketimbang orang yang meninggal. Banyak masyarakat dan terutama saya juga merasa sedih karena sekolah ataupun pekerjaan juga diliburkan, maksudnya kayak melakukan kegiatan tersebut di rumah. Nah, menurut saya dengan kegiatan di rumah ini membuat kayak ngebosenin juga. Terus dalam kegiatan belajar mengajar juga biasanya kan kita bisa sama teman-teman ngerjainnya, ini kita harus buru-buru gitu. Terus pada saat pas itu saya lagi disuruh beli beras, nah, itu kan saya kan menggunakan masker. Terus saya melihat tuh banyak para pengendara motor yang masih kayak ngelanggar gitu, nggak pakai masker, terus jalan seenaknya, terus masih ada kumpul-kumpulan. Nah, kayak saya tuh pengen buat negor gitu, cuman ya kan nggak mungkin saya negor orang tua kan. Nah, dengan adanya positif yang mulai bertambah juga, para masyarakat juga kayak belum sadar gitu kalau pakai masker, pakaian sanitizer itu, terus menjaga kebersihan itu sebenarnya penting gitu. Jadi menurut saya situasi ini sebenarnya bisa terselesaikan kalau masyarakatnya disiplin. Situasi PSBB ini menjadikan saya itu menjadi agak sedikit tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, contohnya seperti sekolah. Ya memang sekolah sudah online, tapi saya agak kecewa dengan sekolah online karena banyak kendala dari misalnya pulsa habis atau sebagainya. Dan juga lingkungan sekitar saya menjadi tidak nyaman dan tidak normal beraktivitasnya. Namun jika sudah jam melewati sore-sore di bulan Ramadan ini, kita masih bisa membeli takjil dan masih bisa keluar. Itu saja, ya, terima kasih. Tanggapan saya mengenai adanya perlakuan PSBB yaitu sangat baik, tapi berdampak buruk bagi masyarakat bawah karena mereka ini kan kebanyakan bekerja di luar dan untuk memenuhi kebutuhannya mereka harus bekerja di luar, dan sekarang pada saat proses PSBB mereka harus di
diperkerjakan di rumah. Bahkan banyak banget orang yang di PHK akibat dari PSBB ini karena mengurangi jumlah karyawannya untuk bekerja. Dikarenakan kayak jumlah pengiriman barang atau produksinya semakin berkurang. Namun dari pemberlakuan PSBB tersebut, yaitu kita bisa mengurangi dari dampaknya dan memutus rantai penyebaran virus corona. Nah, itu merupakan upaya yang sangat bagus yang merupakan solusi yang baik untuk saat ini. Menurut saya mengenai pemberlakuan PSBB saat ini adalah semakin bertambahnya hari, semakin berkurangnya kesadaran masyarakat di mana mereka harus di rumah aja dan keluar saat keadaan genting saja. Seperti yang kita ketahui, di jalanan Bekasi masih ramai, bahkan anak-anak muda masih sering instastory kegiatan-kegiatannya seperti bersepeda, jalan pagi, bahkan berkumpul dengan teman-temannya. Semoga masa kritis ini benar adanya dan Indonesia cepat pulih. Jadi, masyarakat dan pemerintahan harus saling bekerja sama agar pandemi ini cepat selesai. Adanya PSBB ini dapat mengurangi rantai penyebaran COVID-19 dan sudah sebagaimana telah diajukannya physical distancing yang diajukannya tidak menjaga jarak dan tidak ada kerumunan. Dan pemerintah sudah berulang-ulang kali untuk mencap betapa pentingnya PSBB ini dan bagaimana cara melakukannya. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana tanggapan kalian terhadap pemberlakuan PSBB? Di sini nih saya juga merasakan kayak nggak enak ya dengan ada PSBB ini, nggak bisa kemana-mana, di rumah terus. Apalagi di saat bulan Ramadan ini yang harusnya kita ada ngabuburit, terus ada sholat tarawih berjamaah di masjid, semua itu ditutup. Terus ngabuburit yang harus kita beli takjil, kita jadi nggak bisa karena nggak boleh keluar rumah kan. Tapi untungnya di rumah orang tua sama saya juga suka buat takjil gitu sendiri. Itu masih bisa kita selesaikan. Tapi yang buat sedih itu kita nggak bisa beribadah ke tempat ibadah kita itu di masjid. Kita nggak bisa ngerasain kayak ke masjid dengan ceramahnya. Nah terus dengan adanya PSBB ini juga merasa bosan karena ya di rumah terus merasa jenuh juga gitu. Nah tapi kan mau bagaimana lagi, dan sebenarnya sih kalau misalnya nggak mau ini berlangsung lama, seharusnya masyarakat juga inisiatif juga ya tetap diam di rumah, tapi maksudnya masyarakat yang melanggar gitu. Nah coba kalau nggak melanggar pasti mungkin nggak banyak kan pasien-pasien yang bertambah positifnya. Nah, Ya, agak sedikit linglung karena terus itu juga kita juga nggak terlalu tahu gimana cara ngejawabnya dan nggak terlalu benar juga yang dilakukan tugas itu. Ya ini juga termasuk, kalau kata saya juga menyusahkan karena kita punya aktivitas lain di luar itu. Dan waktu kita untuk menyantai pun sebenarnya lebih kurang karena bilang COVID-19 ini kita juga harus nyantai, bukan harus insecure dan panik dengan tugas-tugas tersebut. Jadi saya menganggap tugas seperti itu ya agak memberatkan kita sih sebenarnya. Agak sedikit bingung dan kadang tuh suka kesel karena materi-materinya yang belum tuntas dijelaskan, yang kayak langsung disuruh kerjakan tanpa diberi penjelasan, itu merupakan kayak sesuatu yang kurang efektif banget buat belajar karena kita harus memahami diri sendiri tanpa harus bertatap sama guru-guru dan teman-teman. Jadinya tuh kurang paham sama materinya. Terus kadang juga guru-gurunya tuh lebih banyak mengasih tugasnya. Kan kayak pada saat pandemi COVID ini seharusnya lebih mengurangi dari tugas-tugasnya dan tidak membebani dari
anak muridnya terhadap tugas-tugas yang diberikan, karena kalau semakin banyaknya tugas terus kita di rumah terus kan jadinya kayak pusing dan lama-lama bisa stres. Awalnya saya masih biasa-biasa aja, seminggu, 2 minggu, 3 minggu ada tugas masih saya kerjain dengan deadline yang kurang menurut saya, karena gimana ya, mapel sehari kan ada yang 5 mapel, ada yang 4, itu kadang-kadang dikasih deadline-nya kurang lama, jadi saya stres, capek gitu kan ya. Tapi saya dengar kan seharusnya kita e-learning gimana guru dengan siswa berinteraksi, bukannya malah adanya tugas online. Menurut saya, guru tidak sesuai dengan tugas yang sebagaimana belajar itu ada interaksi guru dan murid. Di era digital sekarang, seharusnya guru dapat berinovasi dan berkreatif untuk mengembangkan ilmu. Banyak aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung kegiatan belajar online dan dapat diberikan secara audio visual maupun visual doang. Pertanyaan nomor 3. Apa respon kalian terhadap tugas-tugas yang diberikan saat pandemi saat ini? Lebih efektifan belajar di sekolah menurut saya. Kenapa? Kalau belajar secara online yang sekarang dilakukan pada saat pandemi ini, siswa jadi keteter itu sama saya. Terus jadi datang tugasnya tuh mendadak, terus ya emang kita tahu jadwalnya, cuman untuk jam-jamnya itu selalu nah terus kadang ada ulangan mendadak, ulangan harian gitu. Terus tugasnya tugasnya itu gurunya tuh emang jadwalnya beda pas ngasih tugasnya, cuman deadline-nya itu tuh sama, jadi kayak kita tuh mana dulu sih mau dikerjain gitu. Nah terus kita juga banyak menghabiskan kuota, terus bisa dibilang sampai orang tua pun komen kayak kenapa sih sampai malam masih aja ngerjain tugas, padahal sih kan emang gurunya yang ngasih tugas sendiri gitu. Terus tugas-tugasnya itu sebenarnya sih beberapa guru tuh membantu, terutama yang kayak ngasih materi. Cuman ada beberapa guru yang ngasih materi, cuman kita disuruh nyari sendiri, tampak kayak buat kita juga bingung untuk menjawab soal tersebut. Namun untungnya sih ada juga. Nah positifnya juga dengan adanya dengan adanya kita belajar di rumah, untungnya ada aplikasi-aplikasi. Nah itu yang membuat kita jadi kayak kebantu gitu kan. Nah tapi juga yang paling banyak siswa komen itu karena banyak makan kuota, karena kita buka inilah, kita buka aplikasi inilah, nyedot kuota lah. Nah banyak juga yang pada protes gitu. Tentang COVID-19, saya berharap setelah pandemi ini selesai, saya dapat berkumpul dengan teman-teman lagi. Saya dapat bekerja lagi, bersama dengan teman-teman seperti biasa dan beraksi di luar rumah. Saya ingin sekali berkeliling kota Jakarta, karena itu impian saya mendaki ke sini, ingin mengelilingi seluruh kota Jakarta. Karena ya seperti itu, ingin menikmati pemandangan Jakarta, tapi ya belum terlalu kesampaian sampai sekarang. Tapi harapan saya ya semoga bumi cepat membaik, karena kabarnya PSBB juga akan diselesaikan tanggal 17 Mei nanti. Kita nggak tahu. Saya berharap yang terbaik untuk dunia ini. Harapan saya semoga bumi kita cepat membaik dan lekas sembuh, dan semoga kehidupan dapat berjalan dengan lancar lagi. Terus semuanya bisa beraktivitas dengan lancar lagi. Terus juga kita tuh harus lebih peduli lagi terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan. Saya berharap krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dapat berkurang dan cepat terselesaikan. Dan semoga sekolah cepat masuk, karena kangen banget sama teman-teman semuanya. Dan semoga bisa main lagi sama mereka dan bisa jalan-jalan sama mereka gitu. Semoga Indonesia, masyarakat-masyarakatnya selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhnya untuk terhindar dari penyakit-penyakit. Terus saya mau
kembali sekolah lagi seperti semula. Terus nanti lebaran saya mau kumpul-kumpul keluarga di kampung, mau ketemu keluarga, mau lebaran dengan tenang, terus kumpul sama sahabat, teman-teman. Semoga Indonesia cepat pulih dari masa kritisnya. Amin. Pertanyaan terakhir, apa harapan kalian setelah berakhirnya COVID-19 ini? Harapan saya semoga masyarakat terus menerapkan pola hidup sehat, karena pola hidup sehat itu benar-benar penting. Terus jangan kayak setelah ini terus kita tuh udah bebas, udah boleh kemana-mana, terus kita jadi nggak menjaga kebersihan. Nah, terus harapan saya juga semoga negara ini semakin disiplin juga, terutama dalam kebersihan. Karena dengan ada COVID-19 ini kan banyak tempat umum sekarang udah ditaruh kayak tempat cuci tangan. Nah, itu kayak perubahan buat bumi kita ini, untuk negara kita ini. Kan sebelumnya para masyarakat jarang pakai masker, terus nggak pernah ada cuci tangan di tempat umum. Sekarang tuh udah ada, dan itu kayak kembangan banget. Dan harapan saya sendiri semoga itu terus berjalan walaupun COVID-19 ini udah berakhir. Semoga masyarakat dapat kembali kegiatannya kembali normal yang awalnya dibatasi juga kegiatannya, dan di PHK mudah-mudahan dapat kembali pekerjaannya, dan murid dan mahasiswa dapat melakukan kegiatan belajar mengajar seperti normal. Teruntuk umat beragama dapat melakukan ibadahnya kembali. Guys, sobat YouTubers, ya kan? Jadi itu semua adalah dari komentar dan curhatan dari hasil dari murid-murid saya. Sekian dari video saya, dan jangan lupa stay safe dan jaga kesehatan kalian dan tetap di rumah aja. Oke? Goodbye.